guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan teknisi. Ya, oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat batu nisan, batu nisan dari marmer ya. Jadi tapi ini secara manual karena dalam perkembangan zaman batu ini sekarang tidak lagi menggunakan pisau cutter tapi menggunakan mesin laser. Tetap bahannya ada dua, dari marmer atau dari granit. Nah, seperti ini barangnya ya. Ini marmer ya, dari marmer. Oke, kalau yang jadi sistem kerjanya nanti kita akan ikuti, kita simak supaya dengan tutorial ini semoga bisa mengurangi pengangguran, jadi bisa menjadi ladang usaha untuk yang ingin buka usaha sendiri, ingin jualan batu nisan atau batu prasasti dan sejenisnya lah. Oke, mari kita ikuti videonya. Oke guys. Oke guys. Jadi bentuk dari asli batu nisan seperti ini ya. Ini bentuknya batu marmer. Harga dari batu marmer kita hari ini tidak membahas batu marmer ya. Hari ini kita membahas cara membuat tulisan batu nisan atau batu prasasti dari bahan marmer. Jadi langkah pertama supaya batu marmer itu bisa menjadi seperti ini pemirsa, jadi kita tempel dengan namanya stiker. Jadi marmer ini kita lapisi dengan stiker ya, kita lapisin dengan stiker apa terserah, warnanya merah bisa, kuning bisa, atau apa bisa. Jadi saya tunjukin cara pemasangan stikernya pemirsa ya. Jadi kita kasih stiker supaya stiker nanti itu kita menjadi bidang untuk membuat tulisan. Oke pemirsa, nah ini di batu nisan yang sudah kita, yang belum dikasih stiker ya, putih, warnanya terserah lah itu aslinya. Nah nanti yang sudah kita kasih stiker seperti ini, jadi kita lapisi stiker dulu untuk media penulisan atau mengerjakan batu nisan seperti ini ya pemirsa. Nah, supaya biar untuk melindungi tepi-tepi dari, kita kasih solasi ya pemirsa, kita kasih solasi. Nah, kita kasih solasi supaya nanti dalam proses pembuatan tulisan dari, karena kita sistemnya sistem hexa ya pemirsa, atau menggunakan air keras, atau dalam istilah keren bahasa kimianya HCl. Wow, sok kimia, padahal kimianya dapat 5 guys. Oke guys, bagi yang belum subscribe, like, share, komen silakan ya, supaya menjadi penyemangat untuk kita memberikan konten-konten yang bermanfaat dan jadi edukasi buat pemirsa. Kita lanjut. Jadi ini setelah polos, kita saya ulangi lagi. Setelah bentuk polosnya, bentuk aslinya dikasih stiker. Nah baru bermodal dengan printer, kita desain. Nah kita tempel di atas stiker tuh kertas untuk media kita menulis atau melobangin. Karena pada dasarnya, pada sistem kerjanya hexa itu nanti yang ada tulisan yang
berbentuk tulisan ini nanti akan tergerus, terkikis. Jadi tulisan-tulisannya akan terkikis ke dalam. Jadi kesannya nanti kesan timbul. Jadi kalau kita raba, kalau udah jadi kesannya kesan timbul. Jadi nanti saya akan memberikan tutorial gimana cara membuatnya dan hasil akhirnya. Oke. Jadi cukup pemirsa modal printer, kita di print desain, baru kita potong tulisan-tulisan itu. Karena di tulisan ini nanti kita akan menyiram dengan HCl supaya hasil nanti timbul, pemirsa. Terkikis istilahnya. Oke guys, kita lanjut dengan cara pemotongan ya. Oke, pemirsa, ini alatnya. Kita gunakan pisau cutter ya. Jadi kita buang tulisannya nih satu persatu untuk nanti media penyiraman dengan HCl. Kita potong ya satu persatu. Yang pada dasarnya kita harus istilahnya kelihayan tangan lah. Jadi untuk melatih kelenturan tangan kita. Kita coba ya pemirsa ya. Perlu diketahui pemirsa ya, kita dalam memotong untuk tulisan ini kita harus berhati-hati ya, jangan sampai tangan kita terluka karena pisau cutter ya. Biasanya karena saya pribadi dulu waktu masih baru-baru belajar, wajarlah apa kata orang tua dulu pemirsa ya, kalau kita mau bermain dengan pisau cutter, bersiap-siaplah kena pisau cutter. Kalau kita bermain-main dengan uang, nah itu yang bahaya pemirsa. Kalau kita mau main-main dengan uang, asalkan uang kita uang halal, aman. Tapi kalau kita bermain dengan uang haram, siap-siap masuk polisi. Jangan sekali-kali pemirsa bermain perempuan, berdosa pemirsa. Kita apa yang kita mainkan itu adalah permainan yang bermanfaat, membawa rezeki. Nah itu pemirsa, kita berjalan aja sesuai dengan jalur. Kita ibaratkan seperti kereta api ya pemirsa ya. Di kereta api itu kalau kita mengikuti jalur relnya, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kereta api sudah keluar dari relnya, itu akan membawa bahaya. Jadi itu hanya sekedar sekilas ya pemirsa, sekilas info aja. Jadi supaya kita tidak tegang. Perlu ketahui pemirsa, dalam mengerjakan proses ini pemirsa, tetap kita harus fokus ya pemirsa ya. Kalau tidak fokus nanti akan berakibat fatal. Saya akan cuma mencontohkan salah satu saja pemirsa nanti, karena kalau kita rekam semuanya akan memakan waktu. Jadi saya kasih tutorial singkatnya saja sampai nanti hasil finishing, sampai pemirsa paham, karena pada dasarnya pemotongannya sama. Oke. Nampak pemirsa? Kan kita buang, kita buka.
Memang kalau yang kecilnya pemirsa kita harus lebih hati-hati ya, karena tingkat kesulitannya juga beda dengan yang besar-besar ya pemirsa. Kita harus ekstra fokus. Kalau dari segi kerapian pemirsa lebih rapi dengan yang laser ya pemirsa, karena namanya juga barang canggih. Cuman kalau untuk dari segi seni, seninya lebih kelihatan kalau kita menggunakan karya tangan pemirsa ya. Kita tutup saling apa? Kita tutup untuk fokus penelitian dan ketelian pemirsa ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan meminimalisir kesalahan. Oke pemirsa, selesai. Nah, ini wujud dari yang saya bikin tadi. Nanti sama kelanjutannya kita bikin semuanya. Cuma saya akan mempersingkat waktu supaya tujuan akhirnya membuat pemirsa mengerti. Nah, kalau untuk tulisannya, tapi kalau yang seperti garis gini pemirsa, ini kan cuma lurus saja. Kita butuh bantuan penggaris, jadi lebih lurus. Kalau pakai tangan bisa, cuman lurusnya kurang maksimal. Jadi kita menggunakan penggaris ya pemirsa untuk memotongnya. Sama juga kita dalam menggunakan penggaris pemirsa harus fokus dan hati-hati, kalau tidak tangan kita yang kena potong punya kekerasan. Jadi kita ini hasilnya. Potong nanti dilanjut satu persatu, dibang semuanya sampai hasil akhirnya kayak seperti ini pemirsa. Nah, ini pemirsa. Seperti ini, yang kertasnya sudah kita buang. Di kertas itu nanti di atas stiker ini kita lapis kertas. Nah, kertas ini nanti untuk media jiplak atau malnya. Nah, nanti udah buncit seperti ini. Jadi kita lanjut nanti dalam proses penyiramannya pemirsa ya, karena nanti kalau kita durasi juga panjang. Oke pemirsa, jadi setelah kita proses ini nanti kita akan lanjut ke proses penyiraman dengan air keras pemirsa. Nanti kalau seandainya ada yang kekurangan paham atau tidak mengerti, silakan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Dan saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya supaya dapat pemberitahuan video-video kami yang terbaru tentang kita berbagi, karena berbagi itu indah. Karena berbagi ilmu, biarpun kita tidak bisa memberikan material atau uang, kita bisa memberikan berkah ilmu kepada bermanfaat kepada orang yang membutuhkan. Oke pemirsa, kita lanjut nanti dalam proses penyiraman ya.
Di dalam cara tahap kerjaan itu ada 4 langkah. Pertama, batu kita lap dulu supaya tidak ada kerak-kerak bekas lem. Kita tempel dengan stiker warna terserah, merah, hijau bisa. Kita bikin desainnya, kita print, kita tempel ke atas printer. Yang ketiga, kita potong-potong tulisan. Yang kelima, ada 5 tulisan. Yang kelima baru kita sistem pemberian air keras atau HCl. Yang keenam baru kita sistem finishing, kita kasih cat untuk memperindah. Maunya di tulisan ini kita bisa warna hitam, bisa merah, bisa biru, bisa warna emas pun bisa. Oke pemirsa, kita lanjut nanti dalam proses penyiraman supaya paham. Oke guys, mari kita lanjut dengan proses penyiraman pembuatan batu nisan. Perlu diketahui ya guys, sobat, dalam membuat batu nisan ini harus tahu mana yang perlu ditutup tulisan ini, mana perlu yang dibuka. Misalnya A, dalam huruf A ini kan tengahnya ada tertutup, jadi harus ditutup juga ya. Oke guys, kita lanjut proses penyiraman ya. Lanjut semuanya harus dilakukan guys. Dalam penyiraman ini membutuhkan waktu 15 menit ya, 2 kali tuang.
Oke pemirsa, kita lanjut. Setelah kita siram dengan air keras atau HCl, kita siram menggunakan air bersih supaya bekas-bekas dari HCl hilang, sehingga tangan kita tidak akan rusak atau gatal-gatal kalau terkena sisa-sisa dari HCl atau air keras. Oke pemirsa, kita lanjut penyiraman dengan air biasa ya. Oke pemirsa, dianjurkan kalau bisa penyiraman itu 2 kali, setelah 2 kali terhitung setelah kita kasih yang pertama dengan air bersih, siram dengan air bersih, yang kedua baru kita siram HCl yang untuk yang kedua kali. Ya, itu namanya 2 kali. Mari kita lanjut ke tahap pengecatan ya. Setelah 3 tahap, sekarang tahap yang keempat, tahap pengecatan. Semoga dengan proses pengecatan ini semakin paham, semakin mengerti pemirsa dalam cara membuat tulisan prasasti atau batu nisan. Mari pemirsa kita ikutin. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dunia besar, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, untuk keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu selalu meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم Lapisan pertama baru kita, ini baru lapis pertama ya, nanti tunggu kering baru kita lapisan yang kedua. Jadi cat yang kita pakai kalau bisa usahakan pakai cat semprot ya pemirsa. Segala merek lah, terserah, yang penting cat semprot. Jadi lebih rapi hasilnya kalau kita pakai cat semprot, dan posisi nyemprotnya harus di atas ya pemirsa, jangan posisi samping. Kalau sudah rasanya udah kering pemirsa, baru kita lanjut ke lapisan yang kedua penyemprotan pemirsa.
Barang siapa di antara pemerintah itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dan memakan perusahaan dia sendiri. Oke pemirsa, proses pengecatan sudah selesai, baru kita lanjut ke proses pembukaan stiker dan pembersihan. Oke, nanti kita ikutin cara pembersihannya di tahap proses yang kelima. Yap. Oke, selamat siang sobat YouTuber. Pemirsa, dari sekian kita lanjut prosesnya ke pembersihan atau pembukaan stiker. Gimana hasil akhirnya? Oke pemirsa, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ya. Inilah hasil pemirsa. Kita bersihkan, kita buka stikernya. Ini nanti pemirsa ya, kalau supaya kelihatan mengkilat, karena ini kan mau dijual, kalau bisa pemirsa kasih kit sebagai pengkilatnya ya, kit untuk pengkilat mobil atau Honda, baik yang pasta atau yang spray. Ini untuk menambah kesan. Nah, ini sudah terlihat mantap. Oke pemirsa, proses demi proses, kerja demi kerja, semua saya buka dengan gamblang. Bisa, supaya pemirsa bisa oke pemirsa, proses sudah dalam proses pembuatan batu nisan. Semoga dengan tutorial ini menambah ilmu dan wawasan pemirsa, dan bagi pemirsa untuk silakan tekan like, subscribe, komen, dan share sehingga menjadi penyemangat buat saya sebagai untuk membuat video